Purbaya harus mampu jadi market maker. Bu Sri Mulyani selalu mendenial persoalan daya beli. Purbaya juga sama. Cuman cara denialnya aja yang berbeda. Dia masuk di saat kejenuhan orang terhadap figur Sri Mulyani Indrawati. Tapi kan kalau kita juga mau fair, Sri Mulyani juga dulu ketika awal muncul kayak gitu juga. Kayak gini juga. Orang selalu menganggap bahwa dia adalah Dewi Penyelamat penggebrak lah ya. Orang juga ngomong bahwa dia orang potensial untuk jadi wapres dan sebagainya. Sama juga sama sekarang. Jadi kalau menurut saya kita harus melihatnya secara clear gitu ya, bahwa ini memang personal branding yang digarap. Belum tentu bahwa itu yang dibutuhkan oleh negara ini saat ini. Dia bisa membangkitkan trust nggak? Dia akan bisa membangkitkan trust kalau memang ekonomi sendiri kemudian memang terjadi pemulihan, Bang Kopi. Ya, jadi kalau ekonomi sendiri tidak terjadi pemulihan, maka lambat laun dia akan mengalami apa yang dialami juga oleh Sri Mulyani. Orang lama-lama capek juga. Sama juga dengan orang melihat Erick Thohir misalnya, yang awal-awal wah udah PSSI udah segala macam. Sekarang kan senjakala buat Erick Thohir. Apa bedanya posisi saya, analis, pengamat dengan dia? Saya bisa serang banyak orang. Tapi kan Anda pejabat pemerintah. Begitu Anda ngomong, harus ada dong implementasi dalam kenyataannya. Artinya kalau Anda yakin 200 itu akan mampu menstimulasi perekonomian, ya kita kan lihat ke depannya soal kilang. Bahwa dia bilang, kita nggak bangun kilang, nggak bangun segala macam. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sebagai Menkyu akan mendorong lewat Danantara? Apakah dia bisa ngomong kepada Kepala BPI Danantara untuk memberikan belanja modal untuk membuat kilang? Yang kita nilai kan di situ, Bang Pong. Kalau cuma ngomong bahwa oh ini masa lalu nyalah-nyalahin orang, siapa juga bisa nyalah-nyalahin orang, Bang Pong. Pemerintahan ini harus memastikan di 2025, 2026, 2027 tidak ada cerita pemerintah kita gagal bayar bunga hutang, bayar pokok hutang. Itu penting sekali ya. Menkyu Purbaya mengatakan kita tidak pernah default. Iya. Tapi kita tidak pernah mengalami posisi hutang jatuh temponya sebesar 3 tahun berturut-turut ini. Kita juga tidak pernah mengalami posisi penerimaan negaranya turun dalam 3 tahun terakhir ini. Realitanya kayak gitu ya? Itu realitanya. Jadi kalau kita selamat betul sampai 2027, baru kita bisa mengatakan bahwa Anda nggak hanya omon-omon. Wow, tegas teman-teman ya, tegas banget ya. Mungkin teman-teman bisa nonton langsung ya kepada videonya ini ya. Siapa ini? Forum Keadilan TV ya, Yanuar Rizky, seorang ekonom yang sangat terkenal. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap bintang yang dimulai selalu akan ada akhirnya, gitu ya. Seorang kaisar yang segitu hebatnya pun akan ada harinya dia meninggal, akan ada harinya dia jatuh. Sama seperti Jokowi, sama seperti Sri Mulyani, sama seperti Erick Thohir. Ada masanya ketika dia naik, dia terkenal. Ketika dia awal-awal ya, dia membawa harapan, dia begitu hebat, naik, dan ada waktunya ketika dia turun gitu. Dan turunnya bisa soft landing, bisa hard landing ya. Seorang Purbaya harus belajar dari seniornya. Seorang Purbaya harus belajar dari Jokowi, dari Erick Thohir, dari Sri Mulyani bahwa popularitas itu bagus, tetapi setelah lu punya popularitas, berikutnya orang akan bertanya, mana kinerja lu? Mana rapor lu? Mana bukti kerjaan lu? Mana hasil kerjaan lu? Itulah yang akan ditagih orang saat ini atau beberapa tahun ke depan kepada Pak Purbaya ya. Tidak hanya sebatas omon-omon, tidak hanya sebatas, tadi kan dia bilang dia menciptakan persepsi, menciptakan pandangan di masyarakat bahwa negara ini baik-baik saja, dan itu bagus ya, dan memang itu tugas seorang menteri dan seorang pemimpin memang begitu ya, menciptakan ilusi, menciptakan persepsi di masyarakat bahwa negara sedang baik-baik saja. Tetapi kan pada akhirnya seperti Nepal gitu ya, pada akhirnya realitalah yang akan menjadi kebenaran gitu loh. Pada akhirnya yang sesungguhnya ada di depan matanya masyarakat inilah, yaitu harga-harga kebutuhan, kemudian pekerjaan dan sebagainya lah yang akan menjadi patokan untuk orang melihat
pemimpin ini benar apa nggak benar, gitu loh ya. Permainan persepsi itu tidak bisa terus-menerus, itu jangka pendek, gitu ya. Bahkan di negara-negara yang sangat otoriter sekalipun, komunisnya sekalipun, tetap saja persepsi tetap dimainkan tiap hari, tetapi realitanya dijaga, gitu loh. Beda dengan negara Konoha nih. Negara Konoha ini presiden masuk gorong-gorong jadi presiden, udah gitu pinjam hutang paling besar dalam sejarah. Emang gila negara Konoha ini ya. Oke. Lanjut. Jadi pada tanggal sekarang kan sudah hari ke-42 ya, dari 90 hari teman-teman ya. Kita memantau Pak Purbaya, kita menganalisa dan terus mengawal kinerja Pak Purbaya selama 90 hari. Ini sudah hari ke-42, hampir setengah masa jabatan dia ya, masa kita memantau dia. Dan ini adalah hari ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Hari keempat kalau nggak salah, gua membuat laporan kepada Pak Purbaya ya. Seperti biasa ya, lapor Pak Purbaya. Cuman sekarang sudah mulai ada ini nih, sudah mulai ada kode-kode kayak gini. Ini kan sudah mulai terorganisir ya. Dia menggunakan API dari Meta supaya bisa ada otomatisasi. Dan ini semua otomatis. Dan ini semua adalah chatbot teman-teman ya. Ini semua adalah chatbot yang dibikin pakai coding dan tidak ada unsur Pak Purbaya sama sekali di sini. Ya, pertama dia tanya, lu mau lapor apa? Pajak atau bea cukai? Gue bilang pajak. Kemudian tolong tulis nama lengkap, iya. Tulis emailmu, iya. Tulis aduanmu, iya. Gue laporkan ya. Gue laporkan siapa? Oknum bernama Surya Utomo dan Dwi Astuti ya. Apa yang gue adukan waktu itu ada larangan poster merekam dan ada nota dinas melarang merekam di semua kantor pajak ya, padahal tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini menimbulkan apa? Kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pak Purbaya kan sering datang nih bawa kamera ya, bahkan wartawan ke kantor orang lain ya, contohnya Bank BNI, Bank Mandiri dan lain-lain. Itu tidak masalah ya, sepanjang tidak melawan hukum, iya kan? Lu bawa kamera kan kemana-mana Pak Purbaya ya. Jadi saya minta Pak Purbaya lakukan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, batalkan nota dinas larangan merekam, cabut semua poster larangan merekam, hukum pejabat yang memulai hal ini. Gue kasih hint nih, SU dan EDA gitu ya. Atau Bapak buat saja aturan hukumnya bahwa dilarang merekam di semua KPP. Dengan begitu akan ada kepastian hukum bagi wajib pajak ya. Jadi kalau ada larangan merekam ya baguslah. Ya udah, nggak usah merekam di KPP, kita bagi-bagi itu di KPP kan. Pokoknya kalau sampai ada muncul rekaman, gue gugat siapa yang merekam kan, karena tidak boleh merekam. Jadi siapa yang merekam, gue gugat ke pengadilan, gitu kan. Kalau CCTV-nya KPP tidak mungkin dia bongkar kan, mana mungkin dia ngebongkar diri dia sendiri kan, nggak mungkin, gitu kan. Nah, jadi kita butuh kepastian hukum Pak Purbaya ya. Nah, lanjut. Ini seru nih ya. Detik viral, detik-detik Menke Purbaya terima 13 triliun anjir. Gila men, 13 triliun. 13 juta tuh berapa punya ya? Mungkin segini ya. 13 miliar itu satu rumah gue udah penuh teman-teman ya. 13 triliun anjir, 1000 kali lipat anjir. Nah kita lihat. Ini gue hilangin videonya teman-teman karena kena karena musik ya. Hampir disuruh push up katanya ya. Prabowo ngerjain dia. Aduh, Pak Purbaya mantap ya. Ini Purbaya paling tinggi loh teman-teman ya. Dari semua orang itu, dari Pak Burhanuddin dan teman-temannya, Pak Purbaya paling tinggi loh ya. Masa ini ya, tinggi badannya tinggi banget Pak Purbaya ini. Gue rasa ada kali 2 meter ya. Dia ini betul-betul tinggi banget ini orang nih. 11 triliun 255 miliar 244 juta 538 13 triliun anjir. Buset. Gila 13 triliun. 13 triliun bisa didapat dalam 1 tahun. Sekaya inikah Indonesia dan serakus itukah para pejabat dan pengusaha-penguasa yang tidak berperi kemanusiaan? Mantap. Seorang menteri menjodorkan tangan ke semua orang untuk menyalami mereka semua. Sungguh Pak Pur rendah hati kali sehat panjang umur. Ya, oke lah ya. Pak Pur, mantap Pak Purbaya. Gue hilangin suaranya ya teman-teman karena ada audio musik. Mantap. Mantap Pak Burhanuddin. Mantap Jaksa Agung. Oke teman-teman ya. Gue tidak mengikuti kasusnya korupsinya ini ya. Ini korupsi siapa nih? Korupsi CPO ya. Jadi korupsi CPO itu waktu itu kan ada pembatasan ekspor ya kepada luar negeri gara-gara kalau nggak salah COVID ya.
kemudian terjadilah permainan supaya diizinkan untuk melakukan ekspor CPO, sehingga di dalam negeri malah kita kekurangan stok minyak makan kalau nggak salah ya. Nah, jadi diusutlah, kemudian terjadilah korupsi itu. Cuma aku nggak tahu deh, apakah sudah inkrah atau belum inkrah, kemudian apakah sudah masuk penjara atau belum, atau gimana gitu ya. Tapi kita tahu teman-teman ya, seperti biasa, negeri Konoha itu selalu ada pembicaraan di back end, di balik layar, yang ini kan yang ditampilkan di depan layar ya, front end ya. Back end itu selalu ada permainan di negeri Konoha, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Orang-orang kaya nggak apa-apa lah ya. Kalau udah punya duit ya nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut. Viral, pria bernama Cornelis ultimatum Presiden Prabowo copot Menkeu Purbaya dalam 3 kali 24 jam. Waduh, siapa orang ini? Coba. Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi, Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Apabila menteri ini tetap dipertahankan, Pak, menteri yang Bapak pilih di pos Kementerian Keuangan, sebuah kementerian yang sangat vital, tetapi kementeriannya atau menterinya sangat tidak beretika. Ditambah lagi dengan sikap anaknya yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat melukai hati rakyat, yang sangat-sangat memancing emosi masyarakat. Karena itu, Pak, tidak ada kata lain, Bapak sebagai presiden yang memilih pembantu-pembantu Bapak harus menindak ini sebelum menjadi persoalan besar di negeri ini dan di Kementerian Keuangan. Kami tunggu langkah tegas Bapak. Sebelum Republik ini semakin kacau, berhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, Pak. Selamat pagi. Oke. Jadi teman-teman, kita nggak usah ngomong isi substansi omongan dia ya, itu omong kosong semua. Oke, dia bilang Purbaya tidak beretika, tapi tidak memberikan bukti. Kemudian dia mengatakan anaknya memberikan pernyataan yang melukai hati rakyat, padahal omong kosong. Nggak ada urusan aneh Purbaya dengan Kementerian Keuangan ya. Jadi kita lupakan mengenai substansi apa yang orang ini omongkan, karena itu omong kosong semua. Tapi yang pengen gue sampaikan adalah orang ini tidak memberikan identitasnya. Dia ada di mana? Cornelis siapa? Kemudian KTP-nya nggak ada. Masalahnya apa gitu loh, masalahnya nggak jelas ya kan. Jadi kita mesti memahami ada seseorang di balik orang ini ya dong. Kita bukan orang bodoh teman-teman ya, kita semua ini bukan orang bodoh ya. Kita semua tahu di dunia politik itu seperti itu, tapi di politik Konoha teman-teman ya, inilah yang sudah gue bicarakan berkali-kali dalam video-video sebelumnya. Purbaya ini menciptakan banyak musuh ya. Selama dia masih dipegang oleh Burhanuddin dan KPK, ya mungkin dia masih aman, dan Pak Prabowo ya. Tetapi kan ini udah mulai nih. Inilah yang gue bilang sebagai serangan balik dari musuh-musuh Purbaya. Oke? Karena Purbaya ini nggak main-main gitu loh ya. Dia menyerang ke semua orang, dia tidak pandang bulu, semua orang dihantam sama dia ya. Kan akan tiba saatnya dia menghantam orang kuat. Ya kan, akan tiba saatnya ada orang kuat yang hatinya nggak mau ngalah ya, kayak gua gitu kali ya, yang ya sama kayak Purbaya juga gitu loh. Tetapi orang-orang ini bisa menghantam balik Pak Purbaya dengan berbagai cara, bos ya. Kayak gue kan dimusuhin sama oknum pajak, gue dihantam dari mana? Dari kode etik IKPI gue dihantam gitu ya, bukan dengan cara dia periksa gue atau melakukan pemerasan ke gue atau
SP2 di kaki gua tidak, tapi diserang dengan cara yang lain, ditusuk dari belakang. Nah, Pak Purbaya juga bisa mengalami hal seperti ini, dan ini contoh nyata, teman-teman. Mohon maaf nih Pak Cornelius ya, Cornelis ya, gue tidak kenal Bapak ya. Tapi gue melihat inilah yang gue maksudkan berkali-kali di video yang lain, bahwa Purbaya menciptakan banyak musuh sehingga musuhnya itu akan menyerang balik dia. Kan tadi kan dia bilang tuh 3 hari sebelum persoalannya jadi besar, sebelum Republik ini kacau. Itu kan ancaman, ini kan ancaman yang sengaja dibuat tidak jelas. Tetapi bagi seorang politikus ini jelas, ya. Bagi seorang politikus ini jelas. Lu kalau masih pertahankan Purbaya, lu masih amanin gua, atau gua habisin si Purbaya, atau gua habisin negara ini. Kira-kira gitu ya. Ancaman seperti itu ya. Lu masih pecat Purbaya, kalau enggak gua bikin kacau negara ini. Gitu kan? Kalau lu nggak mau gue bikin kacau negara ini, lu mesti pecat Purbaya atau lu amankan gua. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu cara berpikir politisnya dari video ini ya. Tetapi gua rasa itu hanya di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah ini aspirasi rakyat seperti biasa ya. Aspirasi rakyat seperti biasa. Oke. Purbaya terima aduan premanisme. Wah, ini rame teman-teman ya. Hari apa ini ya? Kalau nggak salah ini hari Sabtu ya, baru rame teman-teman. Tapi ini adalah konferensi pers hari Jumat kalau nggak salah. Kita nonton sama-sama teman-teman. Purbaya terima aduan premanisme di kantor pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima laporan terkait adanya premanisme di kantor pelayanan pajak Pratama Tiga Raksa. Sebagai informasi, Purbaya menyediakan layanan aduan masyarakat yang mengalami keluhan soal bea cukai dan pajak lewat nomor WhatsApp yang sudah dibuka sejak 15 Oktober kemarin. Purbaya bercerita, banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya 4 atau 5 tahun, sehingga para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun kelak ia digantikan dalam 4 atau 5 tahun, ia akan lebih dulu menjadi pejabat yang nakal. Sebagai informasi, Purbaya menerima lebih dari 15.000 aduan soal bea cukai dan pajak dalam waktu 2 hari saja. Meski kebanyakan berasal dari bea cukai, ada laporan terkait premanisme di kantor pelayanan pajak Pratama Tiga Raksa. Ia bertanya-tanya, jika benar ada premanisme, berarti oknum pejabat meminta uang secara paksa. Purbaya lantas meminta kantor pelayanan pajak Pratama Tiga Raksa untuk membereskan masalah tersebut dalam seminggu karena akan dicek olehnya. Download. Aduh. KPP Tiga Raksa teman-teman ya, itu kan di daerah Sentia di mana tuh, Serpong ya. Itu klien-kliennya bos, klien-kliennya ya. Itu orang-orang Serpong, orang-orang kaya itu bos ya, tinggal di sana ya, yang jadi klien-klien dia ya. Jadi teman-teman, sebenarnya lapor Pak Purbaya itu ya, menurut gua ya, kalau tujuan dia adalah untuk melayani masyarakat, dalam arti betul-betul untuk menerima pengaduan, kemudian memprosesnya, kemudian memberikan sanksi dan sebagainya, itu gue rasa pasti gagal ya. Ini akan sama seperti ceritanya lapor Mas Wapres ya. Di awalnya aja hype gede, tetapi ketika orang tahu ini omong kosong, orang sudah tidak akan melapor lagi gitu loh. Orang sudah males gitu ya. Dan gue rasa dalam waktu 1 bulan ke depan, ini WA sudah mati, udah nggak ada orang mau lapor ke sana ya. Kenapa? Karena nggak ada hasil gitu. Ngapain gue lapor kalau nggak ada hasil gitu kan? Malah gue ngabisin waktu, malah gue bisa celakain diri gue sendiri ya kalau sampai salah lapor gitu kan. Maksudnya kalau sampai gue diserang balik sama si oknumnya gitu. Jadi kalau niatnya untuk melayani masyarakat, lapor Pak Purbaya ini omong kosong, karena pasti gagal ya. Kalau tujuan dia adalah untuk popularitas, untuk meningkatkan nilai jualnya si Purbaya, ini berhasil teman-teman ya. Justru ini benar teman-teman ya, justru berhasil. Tetapi lagi-lagi ini efek jangka pendek ya. Purbaya akan populer pendek saja ya. Lu lihat deh teman-teman ya, gue akan bikin laporan setiap hari 1 laporan, dan kita lihat kapan laporan gue yang pertama diproses, kapan laporan gue yang kedua diproses, kapan laporan gue yang ketiga diproses, dan seterusnya. Setiap hari gue bikin 1 laporan. Sudah gue cadangkan teman-teman ya. Gue punya lebih dari 90 hari untuk bikin laporan 1 persatu oknum pajak teman-teman ya. Nah, jadi justru gue melihat Purbaya ini cerdas ya. Purbaya ini cerdas, Purbaya ya. Kenapa dia cerdas? Dia membuat lapor Pak Purbaya
kemudian mengumumkan 15.000 laporan selama 2 hari tanpa kasih bukti ya teman-teman ya, nggak kasih bukti apapun. Dia bilang ada 15.000 laporan dalam 2 hari. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan teror. Buat siapa? Buat semua orang, termasuk wajib pajak, tetapi utamanya adalah para pegawai-pegawai pajak dan bea cukai. Untuk menakut-nakuti mereka gitu ya. Untuk menciptakan teror dan ancaman bagi para petugas pajak ini gitu loh. Which is menurut gua ini justru kontraproduktif ya. Tujuannya bagus, menciptakan teror, tetapi kontraproduktif. Kenapa? Yang pertama adalah Purbaya itu belum membuktikan kalau dia betul-betul bisa baca orang. Ya, beda dengan Donald Trump. Donald Trump ketika mengancam orang, minggu depan dia buktikan kejadiannya. Donald Trump enggak segan-segan untuk musuhan sama Elon Musk, orang paling kaya di dunia, orang yang mendukung dia secara keuangan. Dia tidak segan-segan. Kenapa? Karena Donald Trump punya hati dan punya idealisme, tidak tergoyahkan. Nah, Purbaya, omon-omonnya doang yang gede. Sampai hari ini belum satu orang pun yang dia pecat. Ya, yang isu-isu dipecat itu kan kita nggak jelas siapa orangnya. Lagi pula bukan orang gede, ya. Kan kita menunggu kepala KPP-nya nih dipecat nih. Ya kan? Nah, jadi menurut gua Purbaya ini entah dia cerdas dalam hal menciptakan teror gitu ya, tetapi dia ini masih belum paham dunia persilatan tipu-tipu di KPP Konoha ini ya, atau dia belum tahu gitu ya. Di dunia Konoha, tipu-tipu di perpajakan Konoha ini ya, nggak segampang itu menakut-nakuti oknum petugas pajak gitu ya. Karena gini, mereka itu sudah hidup terlalu nyaman dengan dunia gelapnya perpajakan ini ya. Gini loh bos, gua kasih tahu teman-teman ya, cara kerja oknum petugas pajak di negeri Konoha itu ya, bukan di KPP 3 Raksa ya. Contoh deh, contoh yang gampang, contoh ya teman-teman ya. Kalau seorang polisi narkoba menangkap orang nih, tangkap narkoba kan, ini di negeri Konoha teman-teman ceritanya ini ya, dia tangkap nih, kan negosiasi dong. Lu mau penjara berapa tahun? Lu kan pengedar atau gua anggap pengedar gitu ya, ditemukan sekian gram. Kalau lu pegang 10 gram ini, lu penjaranya 10 tahun nih. Lu mau nego nggak? Kalau lu mau 5 tahun, angkanya sekian rupiah gitu ya. Lu mau penjara 2 tahun, sekian rupiah gitu. Lu mau penjara setahun, sekian rupiah. Lu mau cuma rehabilitasi 6 bulan, sekian rupiah ya. Atau lu mau lepas. Kalau lu mau lepas, malam ini juga kita lepas, kita anggap tidak ada kasus. Ya kan? Tarifnya sekian, ada tarifnya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi orang pajak tuh beda bos. Orang pajak berbeda guys. Orang pajak itu di negeri Konoha ya, ketika dia tangkap orang ya, entah melalui SP2DK atau pemeriksaan, dia itu pegang data. Dia tuh tahu semua isi perut lu, isi ginjal lu, isi jantung lu, hati lu, paru-paru lu, isi otak lu, semua isi SPT lu, dia sudah pegang di tangan dia. Dia tahu lu punya harta apa, dia tahu lu punya rekening apa aja di mana aja, dia tahu lu punya rumah ada di mana aja, dia tahu semuanya tentang uang lu. Jadi dia tinggal tembak aja gitu ya. Dia tinggal tembak aja. Angka pemeriksaannya 10% dari harta lu, beres. Lu nggak senang, silakan keberatan, dia bilang. Silakan naik ke pemeriksaan, naik ke keberatan, naik ke pengadilan. Gitu loh. Jadi kalau harta yang dia temukan di SP2DK anggaplah 100 miliar gitu ya. Contoh nih teman-teman ya. Dia tinggal tembak, bayar kami 10 miliar. Masalah lu beres. Kalau lu tidak mau bayar kami 10 miliar, lu kena pajak ya 30%. Berarti kan 30 miliar. Tambah denda sanksi bunga, total 450 miliar. Lu mesti bayar pengacara dong kalau mau urusin ke pengadilan, anggapnya 500 juta. Jadi total cost lu adalah 50 miliar. 50 miliar ya. Total costnya lu adalah 50 miliar sebelum lu menang atau kalah di pengadilan, belum tahu. Tapi lu sudah pasti nih, lu kena nih 50 miliar nih. Gitu kan? Daripada lu ribut begitu sama kita di pengadilan, mending lu bayar gua 10 miliar kata si oknum pajak gitu kan. Nah, kalau gitu kan orang waras, wajib pajak yang waras kan berpikir, gua kan orang kaya nih, ngapain gua ribut ke pengadilan? Gua punya harta banyak. Ini yang ditemukan 100 miliar. Gua kasih dia 10 miliar, gua masih bisa balik 90 miliar. Nggak usah ribut ke pengadilan, gua nggak usah aneh-aneh, gua dapat teman. Win-win solution. Teman-teman ya. Nah, jadi
sulit sekali untuk membasmi oknum-oknum pajak ini. Karena mereka itu tahu persis kemampuan bayar dari WP gitu loh. Mereka tahu persis angkanya WP itu sudah ketahuan sejak dari awal gitu loh ya. Ini beda kayak orang nangkap polisi nangkap narkoba ya. Kalau polisi nangkap narkoba kan dia nggak tahu orang yang tangkap ini orang kaya, orang menengah atau orang miskin. Kalau yang ditangkap orang miskin ya udah apes, udah nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi ketika orang pajak mengirim SP2DK atau pemeriksaan, dia sudah tahu ini orang budgetnya berapa. Mampus gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang ngelawan kayak gue, kayak PT Arion, Pak Rinto dan sebagainya disikat sama dia, dikenain pajak setinggi-tinggi langit. Kalau lu nggak senang silakan keberatan ketemu temannya dia lagi, kalah kita, masuk ke pengadilan hakim-hakimnya teman-teman dia lagi, kalah lagi kita. Jadi dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini jauh lebih seram, lebih gila daripada yang Pak Purbaya pahami di luar sana gitu ya. Di luar sana, lu masih bisa main-main dengan hakim di pengadilan negeri contohnya, hakim di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung gitu ya. Lu masih bisa main-main. Di dunia pajak, dari KPP, Kanwil, kantor pusat, sampai ke pengadilan pajak, sampai ke Mahkamah Agung, semuanya orang-orang dia semua. Mampus lu kalau mau ngelawan dia. Ya, jadi yang melawan disikat semua, yang tidak melawan adem-adem saja. Seperti Rafael Alun, teman-temannya. Rafael Alun dapat dari mana tuh 150 miliar? 150 miliar yang ketahuan. Yang nggak ketahuan berapa? Wah. Jadi Pak Purbaya ini masih seperti anak unyu-unyu gitu ya. Anak kemarin sore baru datang ke tempat ini, dia pikir dia bisa ngeberesin semua masalah di DJP dan Bea Cukai. Tidak semudah itu, Ferguson. Nanti kita lihat teman-teman ya, tapi kita dukung Pak Purbaya. Kalau dia mau habisin kita dukung ya. Oke. Nah, tiba-tiba gue dapat chatting dari orang nih, kolom komentar IG KPP 3 Rasa langsung nggak bisa dikomentar. Masa iya sih? Gue cari akunnya gue nggak ketemu dong. Dan dikasih link sama dia ya. Ternyata bener dong, bener teman-teman ya. Nah, gue kasih teman-teman lihat ya. Ini KPP 3 Raksa ya, 7.000 subscriber, ada nomor WA-nya, bla bla bla. Nah, nggak bisa dikomentar teman-teman ya. Tidak bisa dikomentar. Ini kena virus Sri Mulyani namanya ya. Ini namanya si virus SMI namanya ya. Terkenal sekali sekarang virus SMI ya. Begitu dikritik sama masyarakat, begitu dilaporin ke Pak Purbaya, tiba-tiba dia tutup akun komentar, tutup komentar di Instagram. Lah ngapain lu punya akun Instagram kalau lu tidak bisa dikomentari? Lagi pula lu pejabat rakyat, bos, pejabat pemerintah. Gimana ceritanya lu tutup akun komentar di Instagram? Pejabat pemerintah makan uang rakyat. Gimana coba? Aduh udahlah, gak usah marah-marah lah gue ya. KPP 3 Raksa ini aneh nih, KPP 3 Raksa nih. Oke. Menteri Keuangan Purbaya sidak ke kantor pajak ditemukan pegawai sedang asik olahraga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo kembali menarik perhatian publik setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Dirjen Pajak pada Jumat 17 Oktober. Namun sidak yang dilakukan di tengah hujan itu justru diwarnai momen yang tidak terduga, di mana ia mendapati seorang pegawai sedang berolahraga di ruang kerja. Purbaya tiba di kantor DJP Pajak dengan mengenakan batik coklat bercorak biru. Ia tampak berjalan cepat menembus hujan tanpa banyak pengawalan menuju lobi utama kantor. Beberapa pegawai yang melihat kedatangannya pun sontak terkejut. Sebagian lainnya langsung menyapa sang menteri yang kini dikenal luas di kalangan generasi muda karena gaya komunikasi yang ceplas-ceplos, santai dan lugas. Di tengah kunjungan itu, Purbaya sempat berhenti di satu ruangan setelah ia melihat seorang pegawai perempuan yang mengenakan baju berwarna kuning tengah melakukan gerakan pound feet. Sontak saja suasana menjadi cair. Purbaya menghampiri karyawan itu sambil tersenyum, sementara beberapa staf lain tampak kikuk melihat momen yang tidak biasa itu. Momen itu pun viral setelah video beredar di media sosial. Banyak sekali warganet yang menyoroti aktivitas olahraga yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan tersebut, Mas. Oke. Aduh,
Jadi lagi-lagi teman-teman ya, gue mendukung Pak Purbaya untuk bersih-bersih teman-teman. Tapi pertanyaan gue adalah, orang tadi itu apakah sudah dipecat atau belum dipecat? Nggak jelas teman-teman ya. Kemudian apa esensi dari video itu tuh apa? Apa esensinya? Nggak jelas teman-teman ya. Jadi ini hanya menciptakan kehebohan, hanya menciptakan popularitas, menciptakan teror. Dia berusaha nih menciptakan teror dan ancaman kepada petugas pajak gitu ya. Tetapi lagi-lagi gue masih mengkritik Pak Purbaya ya. Yang dibutuhkan masyarakat dari Pak Purbaya itu bukan sikap aneh-aneh kayak begini, tiba-tiba sidak, tiba-tiba ini. Enggak, itu sesuatu yang tidak jelas, tidak substansial, dan tidak menimbulkan kinerja yang nyata di ekonomi makro. Oke. Yang dibutuhkan oleh wajib pajak adalah apa? Yaitu kepastian hukum. Oke, kepastian hukum. Itulah yang kami butuhkan. Contohnya, gue kasih contoh gampang kepada Pak Purbaya ya. Ada sebuah PT PKP. Dia beli barang dari PKP dan dia juga beli barang dari non-PKP. Tiba-tiba pembelian yang barang non-PPN dianggap fiktif, dikoreksi fiskal oleh petugas pajak. HPP-nya dikoreksi fiskal, kenalah 22%. Ini adalah pemerasan, perampokan di siang bolong. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang harus bersusah payah masuk keberatan, masuk pengadilan, masuk ke Mahkamah Agung, belum tentu menang lagi. Gara-gara oknum petugas pajak. Kenapa? Gara-gara ketidakpastian hukum. Hukum itu sudah diotak-atik, diabrak-abrik, dikacau balaukan oleh Sri Mulyani dan si Suryo Utomo. Sekarang si Purbaya mau memperbaikinya. Purbaya harus perbaiki dari mana? Dari hukumnya. Bukan melakukan sidak-sidak kayak preman, sidak kemana-mana. Enggak perlu. Pak Purbaya perlu memperbaiki dari sisi hukumnya. Kalau sisi hukumnya diperbaiki, kami wajib pajak bisa melawan. Ketika kita diperiksa orang, pajak, oknum ya. Ketika kita kena SP2DK, kita bisa melawan gitu loh. Kepastian hukumnya Pak dahulu yang didahulukan ya. Contoh lagi nih, gua kan malas ketemu orang pajak ya. Gua selalu minta pertemuannya online. Seringkali, beberapa kali lah ya, AR di negeri Konoha ya, tidak mau pertemuan online. Dia maunya datang ke KPP katanya. Ketika gue tanya, apa dasar hukumnya tidak boleh pertemuannya online, harus ketemu dengan kantor pajak? Dia hahiu, nggak jelas. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena ada ketidakpastian hukum. Gitu loh Pak Purbaya ya. Kita butuh kepastian hukum. Terakhir lagi kepastian hukum. Contoh, boleh nggak merekam di kantor pajak? Merekam di KPP. Selama ini kan nggak jelas ya. KPP bilang tidak boleh, gua bilang boleh. Karena itu ruang publik. KPP bilang tidak boleh, nggak jelas ya. Tidak ada dasar hukum yang mengatakan boleh atau tidak boleh. Menurut kita wajib pajak, selama itu tidak dilarang oleh hukum, maka itu boleh. Menurut oknum pajak, selama itu tidak diperbolehkan oleh hukum, maka kami larang lu. Mampus lu digituin sama oknum pajak. Ya. Klien gua kena SKP 10 miliar. 10 miliar disuruh bayar pajak teman-temannya. Sampai hari ini sudah berbulan-bulan. Gua belum tahu detail rincian bagaimana penerapan pajaknya, bagaimana dasar hukumnya, bagaimana rincian penerapan pajak sampai sekarang kita nggak tahu. Kenapa? Karena gua tidak boleh merekam di KPP. Ketidakpastian hukum di negara hukum. Itulah sumber masalahnya Pak Purbaya. Coba Pak Purbaya, bagaimana memperbaikinya? Jadi Pak Purbaya bukan begituan, ngapain muter-muter gitu nggak jelas. Udah Pak Purbaya beresin hukumnya. PMK yang tumpang tindih dibuang semua. Peraturan-peraturan yang nggak jelas, yang aneh-aneh, yang bikin merugikan rakyat dibenerin gitu loh. Dengan begitu, kalau kepastian hukumnya sudah jelas, walaupun suatu hari Pak Purbaya meninggal, atau Pak Purbaya pergi, atau Pak Purbaya sudah tidak menjabat lagi, kita masih bisa mempertahankan diri. Kenapa? Karena yang lu kasih itu bukan popularitas, yang lu kasih adalah hukum yang benar. Gitu loh Pak Purbaya ya. Please dong Pak Purbaya. Gampang banget pemikiran gue ini. Breaking news, Purbaya ditipu lagi, laporan BI tak sesuai data di lapangan. Mendagri Tito melaporkan kepada Menkeu, dilaporkan kepada Menkeu ya, bahwa simpanan pemerintah daerah di bank tidak sebesar yang dicatat Bank Indonesia. Aduh, tipu menipu. BI lapor simpanan 233 triliun, namun hasil pengecekan Mendagri hanya 215 triliun. Ada kejanggalan seperti laporan simpanan Kota Banjarbaru. Waduh. Tapi kan kepala daerah nggak bisa dipecat ya oleh Purbaya ya. Gimana dong?
mau ditahan duitnya. Nanti dia pakai anak buah dia untuk menjerit-jerit untuk bikin playing victim dong. Gimana dong? Aduh, sulit ya. Ini mengenai, kita nonton teman-teman ya, si Pak yang tadi itu ya. Dia bilang, oh itu udah terserap dan segala macam. Info yang saya dengar, apa yang dilakukan oleh para bankir ini, karena building perception, persepsi yang dibuat oleh Menteri Keuangan, dan bagaimana mendukung persepsi ini juga. Jadi, yang saya dengar, ini ditawarkan dana ini juga untuk kredit modal kerja, bukan kredit investasi. Ini saya dengar dari beberapa bankir nih, bankir-bank himbara. Ya kan? Bisik-bisik sebegitu. Iya. Makanya sekarang kalau kita mau kejar Pak Purbaya, netizen bisa nanya Pak Purbaya ke sektor apa? Iya. 50T itu. Kalau janji Anda kan kredit investasi, penciptaan lapangan kerja artinya, penciptaan uang beredar. Tapi kalau dari info yang saya dengar, karena bank juga dalam posisi kayak gitu, dia kasihlah tawaran nih ke yang biasa minta kredit modal kerja. Kan bukan hanya BUMN. Ya, misalnya ada BUMN nih. Dia misalnya ngomong ke Pertamina, udah ambil dulu deh. Bisa pakai duit SAL kan? Oh ya bisa aja. Nah, ya kan pakai duit yang pemerintah ini kan, karena dia juga nanti akan dapat dari pemerintah kan? Iya. Untuk tagihan subsidi dan sebagainya kan. Nah, kredit modal kerja yang diberikan ini kan bukan kredit investasi. Nah, artinya nggak sektorialnya nggak gerak. Ya, karena dia cuma main-main instrumen aja. Iya, gitu main-main kan? gitu aja, cuman kantong kiri kantong kanan. Iya. Kalau kantong kiri kantong kanan, artinya kredit modal kerja, kredit belanja ini tidak menemukan yang namanya investasi yang meningkat kan? Bahkan yang saya dengar beberapa dipaksa. Ambil dulu nih, karena over likuiditas dia, ambil dulu kredit modal kerja, padahal nggak butuh-butuh amat juga. Ya kan? Iya, nah, jadi maksud saya, kan kemudian dia bilang tuh BRI minta tambahan segala macam. Kalau kita sekarang runut, ya kan, runut pakai berita aja. BRI ini kan lagi punya masalah juga lumayan banyak nih terkait likuiditas nih. Iya. Ada kasus Dorman lah yang melibatkan oknum dia. Iya. Ya, ada krisis UMKM yang belum terserap. Jadi artinya, menurut saya, ya, permainan persepsi ini kelihatan indah, tapi sebetulnya transmisinya tidak semudah itu. Jadi artinya, kalau zaman dulu kita ada film Little Messi gitu kan, Bang Ovi ya, yang jadi jok itu. Tidak semudah itu Rudolfo gitu. Walaupun ngomong gampang. Jadi nggak ngomong gampang, tapi tidak semudah itu Rudolfo. Makanya kan kalau menurut saya, itu baru kita ngomong tentang yang 200T. Sekarang soal kilang. Oke. Jadi seperti yang gue sudah bilang juga teman-teman ya, angka 200T itu sangat besar sekali, masuk ke bank 55T, dan bagaimana kabarnya sampai sekarang tidak jelas teman-teman ya. Dan dia mendengar dari kabar-kabar angin ya, dari kabar-kabar angin dari bankir-bankir di Konoha, ternyata uang itu tidak digunakan seperti yang keinginan Purbaya. Ya, sama aja omong kosong, nggak tercapai kan, berarti kan tujuan Pak Purbaya tidak tercapai gitu loh. Wah, ngeri-ngeri sedap nih Purbaya ini ya. Karena kan Pak Purbaya tidak bisa mengintervensi langsung kepada keputusan dari si bank. Kalau dia intervensi langsung, nanti dia yang tanggung jawab. Dia nggak mau kan. Tetapi kalau dia lepas tangan, si bank ini kan brengsek ya. Si bank, orang-orang bank ini kan. Tapi bank di Konoha teman-teman ya. Menkeu Purbaya menegaskan akan menindak tegas praktik penyelundupan barang yang merugikan ekonomi nasional. Ia memastikan penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk bagi pelaku yang dilindungi orang berpengaruh. Yang suka main-main selundup, saya tangkap ya, bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangan siapa, di belakang saya pasti ada yang paling tinggi kan ya, presiden paling tinggi di sini pasti beres. Nggak juga gitu teman-teman ya. Mohon maaf nih Pak Purbaya, kan kita sama-sama tahu lah ya, SST ya. Pemain-pemain gede ini, di impor ilegal lah dan sebagainya ini, backingannya tidak semuanya orang yang jauh dari Prabowo. Sebagian atau bahkan sebagian besar backingannya adalah orang-orang yang dekat dengan Prabowo. Oke? Apalagi kalau sampai ternyata keluarga Prabowo.
Kan dia tinggal telepon, Om, tolong dong si Purbaya kasih jewer kepala telinganya ya. Ini barang gua di Tanjung Priok nih atau di mana gitu barang gua ya. Yang sekian ini bed sekian, tolong dong diamankan dong, jangan sampai dibakar sama Purbaya ya. Nah, Prabowo tinggal telepon Purbaya. Tolong dong. Nah, ini hanya cerita di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia mah enggak ya, pasti bagus ya. Nah, jadi tidak segampang yang Pak Purbaya katakan. Jadi menurut gua sih Purbaya ini jangan sembarang asal ngomong dan jangan juga sembarang asal sikat orang. Kenapa? Karena semuanya harus berdasarkan hukum. Kalau lu menghukum orang tidak pakai hukum, nanti lu akan dihukum oleh orang dengan tidak pakai hukum. Contohnya ditembak, didor, lo dimatiin sama orang, kan nggak pakai hukum. Kenapa? Karena lu juga bisa sembarangan bertindak gitu ya. Jadi Purbaya perlu bertindak menggunakan kerangka hukum. Kalau hukumnya belum benar, dia perbaiki hukumnya dulu. Perbaiki hukumnya, baru dia bertindak berdasarkan hukum yang sudah benar ini. Gitu loh. Jangan sembarangan bertindak ya. Nah, lanjut. Penyelundupan marak di sektor tekstil, rokok, dan baja. Baja bisa diselundupin kan gila nih teman-teman. Baja kan kelihatan banget barangnya ya, kok bisa diselundupin ya. Praktik ini disebut memperlemah industri dalam negeri dan menekan penerimaan negara. Pembatasan penyelundupan menjadi kunci untuk memperkuat rasio pajak dan menata kembali struktur industri. Sulit bos. Donald Trump aja setengah mampus ngurusin impor ekspor itu ya. Ia menegaskan praktek ini tidak selalu melibatkan pegawai bea dan cukai. Saya panggil orang bea cukainya, lo nggak benar, bukan begitu Pak. Di belakangnya ada backingan gede, kami nggak bisa apa-apa. Pecat orang ngomong gitu, Pak Purbaya. Itu orang bodoh, pecat aja. Masa ngomong begitu? Tidak ada alasan untuk takut. Ia mengingatkan bawahannya untuk tetap menindak siapapun yang melanggar. Lu udah tahu belum siapa orang di belakangnya? Kemarin si Purbaya dituntut ke petun sama si anak Soeharto. Mingkem minta maaf, bukan minta maaf ya. Mingkem mau berdamai. Baru dituntut gara-gara petun. Ini kalau dituntut gara-gara beginian lu. Dituntut ke pengadilan negeri lu. Mabuh, tidak mudah bos. Nggak semudah yang diucapkan oleh si Purbaya. Iya, yang sudah sekarang sikat aja. Gimana mau sikat? Lu aja belum membuktikan lu menyikat orang. Siapa yang mau lu sikat sampai sekarang Pak Purbaya? Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang 3. Dirjen Bea Cukai saya bintang 3. Kecuali bintang 4-nya yang nyuruh. Kalau bintang 4 kita laporin presiden. Gue nggak mau ngomong bintang-bintangan teman-teman. Nanti gue salah lagi ya. Udah tahu sendirilah siapa orangnya Pak Purbaya. Kayak orang goblok nih Purbaya. Sudah tahu sendiri siapa pemainnya. Masih disebut-sebut namanya. Aduh. Dengan strategi seperti itu, saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Tapi enggak langsung besok 8% ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6% atau lebih. Tahun depannya lebih cepat lagi. Lagi-lagi Purbaya ya. Gua sampaikan bahwa yang paling penting adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum yang paling penting. Kita pengusaha butuh kepastian hukum, bukan yang lain. Kalau hukum itu sudah ditegakkan dengan benar, maka yang lain itu otomatis nyusul. Yang lain otomatis akan menyusul. Karena semua orang sudah dijagain oleh kerangka hukum. Selama ini semuanya masih berantakan karena tidak ada kepastian hukum. Begitu sih. Sekarang lo mau sikat orang-orang ini. Tapi Pak Dirjen yang nggak lo sikat, kan tolol namanya itu. Tapi di Dirjennya Konoha, teman-teman ya. Penyelundupan akan disikat habis tanpa omong kosong lah. Kita tunggu teman-teman ya. Sampai kapan ada penyikatan penyelundupan? Gua rasa sampai sekarang belum bergerak ya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Mana bisa lu proses cukong? Di negara oligarki tidak ada ceritanya cukong diproses. Kecuali kasusnya CPO tuh. Gara-gara minyak dalam negeri sampai langka kan. Itu boleh lah diproses. Tapi yang begini-gini kan dia main bawah tanah, dia main underground. Kalau lu sikat dia, tiba-tiba besok baja kurang, nggak ada stoknya. Tiba-tiba besok barang ini kurang, nggak ada stoknya. Lu gimana? Lu buka lagi keran impornya kan? Kena lagi, dia lagi yang dapat duitnya. Jadi udahlah, oligarki itu nggak usah dilawan sih menurut gue sih. Diajak kerjasama. Seperti Putin tuh di Rusia, seperti
Xi Jinping tuh di Cina gitu. Oligarki itu diajak kerjasama gitu ya, bukan dengan disikat kayak gini, nggak jalan cara-cara kayak gini, nggak bisa. Katanya banyak backingnya, paling orang bea cukai juga. Lalu sudah tahu orang bea cukai juga. Pertanyaan gue, siapa Pak pemimpinnya Pak? Siapa bosnya? Bosnya tahu nggak permainan seperti ini? Masa udah menjabat berapa bulan nggak tahu sih? Jangan bercanda lah Pak Purbaya ini ya. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Gimana beresinnya? Hukum Pak, hukum dulu. Pak Purbaya ini ngomong doang. Beresin kayak gimana Pak? Hukumnya bagaimana Pak? Bingung gua Purbaya ini. Penampakan uang 13 triliun sitaan Kejagung dari CPO. Anjir, sudah kayak gunung coy. Banyak tuh bang. Ini uang disita pakai cash teman-teman ya. Berarti kan uang ini disimpan di sebuah bunker gitu ya. Anjrit. Aduh, 13 triliun coy. Ini lagi nih mengenai Pertamina ya. Tentang yang 200 triliun. Sekarang soal kilang. Ya, soal kilang. Bahwa dia bilang kita nggak bangun kilang, nggak bangun segala macam. Ini kan persoalan lama yang tidak dibenahi ada di persoalan saat ini. Iya. Persoalan saat ini, kita mengatasi perekonomian saat ini aja. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sebagai Menq akan mendorong lewat Danantara? Kan dia bilang, saya ini kan pengawas Danantara, fungsi Menq. Jadi boleh-boleh aja saya ikut campur soal BUMN. Persoalannya sebagai pengawas Danantara, apakah dia bisa ngomong kepada kepala BPI Danantara untuk memberikan belanja modal untuk membuat kilang? Yang kita nilai kan di situ Bang Pong. Iya. Kalau cuma ngomong bahwa ini masa lalu nyalain orang, siapa juga bisa nyalain orang Bang. Tapi persoalan dia sekarang kan mengatasi masalah hari ini. Sama dengan saya melihat gini, antara stabilitas dan pertumbuhan. Kita ngomong tentang yang 200. Sekarang soal Iya, nyalain orang, nenek gue juga bisa, ya Purbaya, ya marah-marah orang, nenek gue juga bisa. Pertanyaan gue, sejak Pak Purbaya ngomongin kilang minyak itu, sampai hari ini ada nggak yang dibangun? Ada nggak yang mulai dibangun? Kan dia pegang duit, Purbaya punya duit nih, dia pegang BUMN, dia pegang Danantara, kenapa belum dimulai pembangunan kilang minyak? Coba, ya Purbaya ngomong doang. Purbaya dan Nasruddin Umar jadi menteri dengan kinerja memuaskan di 1 tahun pemerintahan Prabowo ya. Poltreking merilis survei ya setahun ya. Menteri Agama Pak Nasruddin Umar. Oke, gue tidak komentar mengenai agama ya. Mohon maaf nih, Pak Purbaya apa kinerjanya? Gue sih belum jelas ya teman-teman. Gue belum melihat dengan jelas kinerja Pak Purbaya. Tetapi kalau dibandingkan dengan menteri yang lain, ya dia masih yang terbaik dari yang terburuk, teman-teman. Ya, begitulah teman-teman ya. Ini sudah hari ke berapa ini? Hari ke-42 dari 90 hari di mana kita memantau dan mengawasi dan mengawal Menteri Keuangan kita tercinta ya, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Karena kita pernah punya mimpi buruk ya, bertemu dengan mantan presiden dan mantan menteri keuangan yang error, yang awalnya sangat-sangat populer, tetapi di akhir masa pemerintahannya malah jatuh dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak menyenangkan, karena kekuasaan itu menyenangkan bro. Kekuasaan itu menyenangkan, manis, dan adiktif ya, menjerat kepada semua orang, dan kita berharap Purbaya tidak terjerat oleh nafsu-nafsu kekuasaan itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.